Mitologi telah menghasilkan berbagai macam makhluk atau monster terkenal dan ternama seperti Hydra, Pegasus, dan masih banyak sekali makhluk mitos terkenal lainnya. Sayangnya, walaupun mereka sangatlah terkenal dalam mitologi dan kisah-kisah literatur, nama mereka kurang diketahui dunia. Dan berikut ini adalah 10 makhluk mitologi yang terkenal namun kurang diketahui atau dikenal dunia versi Orispot. Di nomor 1 ada Aspidoshelon. Anda ingat mengenai sebuah teori dunia yang mengatakan kita hidup di belakang punggung kura-kura? Kisah Aspidoshelon menyerupai teori ini, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Jika Anda melihat sebuah pulau yang tidak ada di peta dan tiba-tiba pulau tersebut bergerak, ucapkan halo kepada Aspidoshelon, yakni dapat berupa kura-kura atau ikan paus raksasa yang punggungnya menyerupai sebuah pulau, hutan liar, atau bebatuan. Jika begitu, hindarilah untuk menyalakan api di punggung makhluk tersebut, karena jika api dinyalakan maka mereka akan berenang ke dalam air, dan tentu saja akan menenggelamkan siapapun yang ada di punggung mereka, serta menghancurkan kapal-kapal yang melabuh di dekat mereka. Di nomor 2 ada Cernobog. Semua kisah mitologi mempunyai dewa yang berperan sebagai penjahat, seperti Yunani yang memiliki Hades, Mesir yang mempunyai Set, dan Slavia yang mempunyai Cernobog atau Cernobog. Disebut-sebut sebagai dewa dari para iblis dan kematian, makhluk yang kejam dan menyukai penderitaan orang lain. Disebut juga sebagai Black God atau dewa hitam. Dalam budaya modern, ia juga sering diperlihatkan kemunculannya dalam berbagai bentuk seperti pada film Fantasia milik Disney, game Kingdom Hearts, game Megami Tensei, novel American Gods karangan Neil Gaiman, dan seterusnya. Ia sering digambarkan sebagai makhluk raksasa kegelapan yang memanggil para roh kegelapan. Di nomor 3 ada Hugin dan Munin. Ayah para dewa dari mitologi, Odin, adalah dewa yang menakjubkan di mana ia mengorbankan matanya untuk mendapatkan pengetahuan suci para dewa. Ia memimpin pasukan dewa yang mengagumkan dan ia memiliki 2 burung peliharaan yang tidak kalah menakjubkannya, yaitu Hugin dan Munin. Hugin dan Munin ini diceritakan merupakan sumber maha pengetahuan dari Dewa Odin, di mana Hugin melambangkan kebijakan dan Munin melambangkan pengetahuan. Kedua burung ini merupakan makhluk yang paling penting di mitologi Norwegia yang bertindak sebagai tangan dari Odin sendiri. Odin saja sering mengkhawatirkan akan tiba waktunya di mana kedua burung tersebut tidak kembali. Di nomor 4 ada Rock. Mari katakan Anda sedang di India. Dengan keberuntungan tertentu Anda bertemu dengan gajah India. Sesudah berbagi beberapa kacang ke gajah tersebut, Anda membalik kepala sebentar dan tiba-tiba saja gajah itu sudah tidak ada. Anda melihat ke atas dan melihat si gajah sedang dibawa oleh burung raksasa. Jika begitu, maka Anda sudah bertemu dengan Rock atau Rukh. Merupakan seekor burung raksasa berwarna putih dalam mitologi dan legenda yang diceritakan dalam berbagai literatur. Anda memiliki 2 pilihan jika bertemu dengan makhluk ini. Yang pertama adalah kabur, atau yang kedua menjadi makanan sampingan menu utamanya seperti salad. Tentunya kita lebih menyukai pilihan yang pertama. Di nomor 5 ada Firebird. Kita semua mengenal nama Phoenix, seekor burung legenda yang dapat hidup kembali dari abunya sesudah membakar dirinya sendiri karena sudah tua. Bagaimana dengan Firebird? Dideskripsikan sebagai burung besar yang mengeluarkan cahaya berwarna merah, oranye, dan kuning seperti api. Walaupun bulunya dicabut, bulunya tersebut tetap akan mengeluarkan cahaya yang cukup untuk menerangi satu buah ruangan besar. Nama Firebird sendiri memang terkenal, namun dikenal karena sering disalahartikan sebagai Phoenix.
Di nomor ke-6 ada Thanatos. Thanatos merupakan dewa atau iblis yang melambangkan kematian yang damai. Sentuhannya sangatlah lembut seperti tertidur dan menyimbolkan sentuhan kematian. Berbeda halnya dengan Keres, saudara perempuannya yang merupakan roh pembantaian dan penyakit. Digambarkan sebagai seorang pria tua bersayap dan berjanggut, namun juga terkadang digambarkan sebagai seorang pria muda tanpa janggut yang dikelilingi kupu-kupu sebagai simbol roh orang mati. Di nomor 7 ada Charon. Charon atau Charon adalah tukang perahu yang bertugas untuk membawa roh-roh orang mati menyeberangi sungai Styx sebagai simbol kebencian dan sungai Acheron sebagai simbol kesakitan. Kedua sungai ini adalah sungai yang membatasi dunia roh orang hidup dan dunia roh orang mati. Namun Charon tidak melakukan ini semua secara gratis, ia membutuhkan bayaran. Oleh karena itu, di kisah mitologi orang-orang akan meletakkan koin di mulut jenazah sebelum dikubur, agar roh jenazah tersebut dapat diantarkan oleh Charon. Sayangnya, roh dan jenazah yang tidak dikuburkan atau tidak bisa membayar Charon akan mengembara di tepi sungai tersebut selama 100 tahun. Charon sering muncul dalam berbagai media, literatur, dan kisah mitologi seperti di Orpheus, Hercules, game God of War, dan film Percy Jackson. Di nomor 8 ada Anubis. Dewa berkepala serigala ini bertugaskan untuk mengarahkan roh orang mati ke Duat, istilah alam kematian di Mesir. Di sanalah mereka akan dihakimi atas segala tindakan yang telah dilakukan semasa mereka hidup. Di bawah pengawasan Anubis, jantung mereka akan ditimbang dengan sebuah bulu yang melambangkan kebenaran atau kejujuran. Jika jantung mereka lebih ringan dari si bulu tersebut, maka mereka boleh lewat. Jika tidak, maka Anubis akan memberikan roh tersebut ke Ammit, iblis yang dikenal akan memakan roh orang mati. Di mitologi Mesir, jantung dipercaya adalah tempat roh berada. Di nomor 9 ada Katoblepas. Sapi mungkin bukanlah makhluk yang berbahaya. Dengan daging yang lezat, muka yang tidak menyeramkan, maka tidak ada kata bahaya yang keluar dari makhluk ini. Tapi beda halnya jika kita membicarakan Katoblepas, seekor sapi yang merumput di tepi sungai dan memiliki nafas yang sangat menyeramkan. Nafasnya saja sangatlah beracun dan tatapannya saja dapat membunuh Anda. Sering digambarkan dalam berbagai wujud dan dikatakan didasarkan dari hewan wildebeest. Katoblepas sendiri sering muncul dalam berbagai media seperti game Final Fantasy, Castlevania, Megami Tensei, Age of Mythology, manga Senseiya, manga Hitomi no Katoblepas, dan masih banyak yang lain. Di nomor 10 ada Garuda, raja dari seluruh burung yang dengan kecepatan terbangnya ia dapat menertawakan angin dan merupakan tunggangan dari Dewa Wisnu. Phoenix dikatakan merupakan perwakilan dari Garuda, di mana dari bulu Garuda lahir 6 ras burung yang pada akhirnya muncul burung-burung yang kita kenal sekarang ini. Digambarkan juga sebagai sebuah makhluk yang memiliki kepala, sayap, dan cakar paruh dari seekor elang, namun juga bertubuhkan dan memiliki tangan seperti seorang manusia, bermuka putih, bersayap merah, dan badan emas. Pada saat Garuda lahir, ia sangatlah bercahaya sampai ia disalah persepsikan sebagai dewa api. Garuda sendiri lahir dengan rasa benci yang besar akan kejahatan, di mana ia akan mengembarai alam semesta untuk menelan kejahatan. Nah, itulah ke-10 makhluk mitologi yang terkenal namun kurang diketahui di dunia versi Orispot. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.